السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang pada pagi hari ini memberikan kita taufik dan hidayah untuk menghadiri majlisul ilm. Semoga ilmu yang kita dengarkan ini adalah ilmu yang bermanfaat, yang bisa kita amalkan dan bisa kita sampaikan kepada orang lain. Ikhwani fid din, a'azzakumullah. Pagi hari ini insyaallah kita akan menyampaikan hadis yang ke-6 dari Al-Fatawa An-Nabawiyah. Hadis yang ke-6 dari fatwa-fatwa Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam masalah aqidah. Hadis ini judulnya adalah As'adun nasi bi syafa'atin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang yang paling berbahagia mendapatkan syafaah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari judul ini saja kita sudah dapat mengetahui bahwa orang yang bahagia itu adalah ketika dia berbahagia di akhirat. Karena kebahagiaan di akhirat itu adalah kebahagiaan yang sempurna. Di dunia ada kebahagiaan-kebahagiaan. Namun kebahagiaan di dunia ini bercampur dengan kesedihan-kesedihan, kesusahan, kesulitan, penyakit, dan yang lain-lainnya. Maka tentunya seorang muslim dia senantiasa berusaha untuk berusaha untuk bisa menjadi orang yang bahagia di akhirat kelak. Kita baca hadisnya ya ikhwah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Dia mengatakan, qila ya Rasulullah, man as'adun nasi bi syafa'atika yaumal qiyamah. Wahai Rasulullah, siapakah orang yang paling berbahagia itu? Orang yang paling beruntung yang akan mendapatkan syafaahmu nanti pada hari kiamat. Pertanyaan ini adalah pertanyaan yang sangat-sangat besar. Karena pertanyaan ini tentang nasib seseorang di akhirat kelak. Ketika kita berbicara tentang nasib kita, berarti itu kita berbicara tentang sesuatu yang sangat besar. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, laqad dhanantu ya Abu Hurairah alla yas'alani an hadzal hadits ahadun awwala mink lima ra'aitu min hirsika 'ala al-hadits. Lalu Nabi mengatakan, memuji Abu Hurairah. Nabi mengatakan, sesungguhnya aku yakin bahwa tidak akan ada seseorang yang mendahuluimu menanyakan tentang hal ini, wahai Abu Hurairah. Kenapa? Karena aku mengetahui betapa kesungguhanmu dalam menuntut ilmu hadis. Lihat bagaimana dia dipuji oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena kesungguhannya di dalam menuntut ilmu hadis. Kedua, kesungguhannya untuk mengetahui tentang masalah yang sangat-sangat besar, yaitu mengetahui nasib seseorang di akhirat. Jadi para tulab, apabila ada sesuatu yang kita tidak fahami, maka hendaklah kita bertanya. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada orang yang tahu jika engkau tidak tahu. Karena orang yang tidak tahu
lalu dia tidak bertanya, sehingga dia salah beraqidah, salah beribadah, salah berakhlak, salah bermanhaj, tentunya ini nanti pertanggungjawabannya di akhirat nanti adalah sangat besar. Ketika dia ditanya nanti oleh Allah Subhanahu wa taala, kenapa kamu salah tentang masalah ini? Kenapa salah caramu beribadah? Apa yang dia akan katakan nanti? Salat misalnya, yang merupakan ibadah yang pertama yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa salah caramu ruku'? Kenapa salah caramu sujud? Itu semua ditanya. Ya. Dia mengatakan saya tidak tahu. Kenapa tidak tahu sementara banyak sekali ustadz-ustadz yang akan mengajarkan, banyak sekali ustadz-ustadz yang siap menunjukkan dan mengajarkan kepadamu bagaimana cara sujud yang benar, ruku' yang benar, namun engkau tidak bertanya. Ini menandakan bahwa engkau ini adalah orang yang tidak ada perhatianmu terhadap agamamu, tidak ada perhatianmu terhadap nasib kebaikanmu di akhirat nanti. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, as'adun nasi bi syafaati, orang yang paling beruntung, orang yang paling bahagia nanti di akhirat, yang akan mendapatkan syafaahku. Jadi ikhwani fiddin azakumullah, syafaah ini tidak bisa diraih karena jabatan, karena kesuksesan, karena banyaknya harta. Tidak demikian. Ya, Nabi mengatakan bagaimana seseorang itu mendapatkan syafaahnya. Nabi mengatakan, man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi wa nafsihi, yang paling beruntung mendapatkan syafaahku nanti adalah orang-orang yang mengucapkan la ilaha illallah tulus dari hatinya atau dari jiwanya. Tentunya ikhwani fiddin azakumullah, hadis ini sudah jelas bahwa la ilaha illallah itu bukan hanya sekadar ucapan yang diucapkan oleh lidah, tapi la ilaha illallah itu harus difahami, karena Nabi mengatakan khalisan min nafsihi atau min qalbihi, tulus, ikhlas dari jiwanya. Tidak mungkin orang akan mengetahui apa itu ikhlas kalau dia tidak belajar. Tidak mungkin dia akan mengetahui apa yang merusak ikhlas itu kalau dia tidak belajar, tidak menggali, tidak menuntut ilmu. Jadi khalisan min qalbihi, tulus dari hatinya. Orang yang tulus mengucapkan la ilaha illallah, ya, dia akan pasti beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia akan sanggup mengorbankan segala-galanya demi Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fiddin azakumullah, manusia yang paling faham tentang la ilaha illallah ini adalah sahabat-sahabat. Mereka adalah dididik, digembleng oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan la ilaha illallah ini, sehingga mereka menjadi orang-orang yang sangat hebat. Padahal mereka itu dahulunya orang-orang yang penyembah berhala. Lihat bagaimana Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, lihat bagaimana Umar, Uthman, Ali radhiyallahu taala anhum wa ardhahum, dan sahabat-sahabat yang lainnya. Ya, mereka adalah di malam hari mereka ini ruhban, ahli ibadah di malam hari. Di siang hari mereka adalah singa yang bertempur di medan pertempuran, yang sanggup mengorbankan jiwa raganya demi Islam. Itu kenapa ya ikhwah? Itu tidak lain adalah karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhasil menanamkan la ilaha illallah pada diri mereka. Meskipun mereka telah menjadi pejabat yang paling tinggi, Abu Bakar dia jadi khalifah, dia menjadi orang nomor satu di zaman itu. Namun ketika dia menjadi khalifah, apakah dia semena-mena? Apakah dia semau-maunya? Tidak. Justru dia sangat takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena telah ditanamkan oleh Rasulullah SAW la ilaha illallah pada dirinya. Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu juga jadi khalifah. Lihat bagaimana setelah dia menjadi khalifah,
Ya, dia mengatakan kalau aku tidur di malam hari, aku akan hilangkan hak Allah Subhanahu wa taala. Kalau aku tidur di siang hari, maka aku akan hilangkan hak rakyatku. Kalau begini kapan dia tidur coba? Ya, dia tidak berani tidur malam supaya dia tidak mengabaikan hak Allah. Dia tidak berani tidur di siang hari karena agar tidak mengabaikan hak rakyatnya. Subhanallah. Semua itu karena Rasulullah SAW berhasil menanamkan la ilaha illallah pada diri mereka. Uthman ibn Affan, ya, di mana Uthman ibn Affan, Rasulullah SAW menjulukinya Dhunnurain, orang yang memiliki dua cahaya. Malaikat pun malu kepada Uthman ibn Affan. Malaikat malu kepadanya. Padahal dahulunya mereka itu semuanya orang kafir, orang jahiliyah, orang tidak tahu apa-apa. Namun mereka berubah 180 derajat setelah mereka memahami la ilaha illallah. Ya, ikhwani fid din azzakumullah, lihat bagaimana Uthman ibn Affan radhiyallahu taala anhu yang setiap hari mengkhatamkan Al-Quran. Dia mengatakan, "Law taharat qulubuna ma syabi'at min kalami rabbina." Seandainya hati kita ini bersih, dia tidak akan pernah puas membaca Al-Quran. Itu berarti orang-orang yang cepat lelah, tidak betah membaca Al-Quran, dia adalah hatinya sangat kotor. Jadi untuk mengetahui hati kita ini bersih atau tidak gampang sekali caranya. Bagaimana caranya? Lihat setiap hari berapa jam dia baca Al-Quran. Kalau dia setiap kali dia selesai baca satu surah, kepingin lagi membaca surah berikutnya, sudah selesai baca surah yang kedua, kepingin lagi membaca surah yang ketiga, itu menandakan bahwa hatinya bersih. Tapi kalau baru saja dia membaca satu surah, dia sudah kelelahan, tidak mau lagi melanjutkan, itu menandakan bahwa di hatinya ada kotoran-kotoran yang dia harus bersihkan. Ya, karena kita semua mengetahui firman Allah Subhanahu wa taala, nanti pada hari kiamat tidak ada orang yang selamat kecuali apa? Yang hatinya bersih bagus, sebagaimana yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang-orang yang datang kepada Allah membawa hati yang selamat. Jadi ikhwani fi din azakumullah, la ilaha illallah ini merupakan metode kehidupan, bukan hanya sekedar ucapan. Ya, la ilaha illallah adalah pelajaran yang pertama yang harus kita ajarkan kepada anak-anak kita dan kepada semua orang. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada Abdullah bin Abbas di saat dia kecil. Dia mengatakan, "Ya ghulam, inni uallimuka kalimat." Wahai anak kecil, aku akan mengajarkan kepadamu beberapa kalimat. Ihfazillaha yahfazka. Jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Ini merupakan hak-hak la ilaha illallah. Ya, diajarkan kepadanya hak-hak la ilaha illallah. Setelah dia mengucapkan la ilaha illallah, karena dia masih kecil, dia belum mengetahui hak-hak la ilaha illallah. Apa konsekuensi dari la ilaha illallah? Diajarkan dia. Ya, ihfazillaha yahfazka. Jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Allah tidak butuh untuk dijaga karena dia yang menjaga alam semesta. Dia menjaga makhluk-makhluknya. Jagalah Allah Subhanahu wa taala, artinya jaga aqidahmu, jaga ibadahmu, jaga akhlakmu. Yahfazka, maka Allah akan menjagamu. Idza sa'alta fas'alillah. Kalau engkau minta sesuatu, mintalah kepada Allah. Karena Allah Subhanahu wa taala yang memiliki segala-galanya. Wa idza sta'anta fasta'in billah, dan jika engkau minta pertolongan, mintalah kepada Allah, karena Allah Subhanahu wa taala yang maha kuasa atas segala-galanya. Jadi kembali lagi kita ke hadis ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada Abu Hurairah bahwa orang yang paling beruntung, paling bahagia mendapatkan syafaatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam nanti adalah yaitu orang-orang yang mengucapkan la ilaha illallah ikhlas dari dalam hatinya. Apa faedah yang bisa kita dapatkan, bisa kita ambil dari hadis ini? Yang pertama, at-tauhid sababu naili syafa'ah.
Tauhid adalah merupakan sebab kita mendapatkan syafa'ah. Syafa'ah itu adalah dalam bahasa Arabnya at-tawassutu lil ghair bijalbi manfa'atin atau daf'i madarrah. Syafa'ah itu adalah kita menjadi perantara untuk orang lain untuk mendapatkan kebaikan atau menolak kemudaratan. Ya, kita menjadi perantara untuk seseorang untuk mendapatkan apa? Kebaikan atau untuk menolak kemudaratan. Nah, untuk mendapatkan syafa'ah ini sebabnya adalah tauhid. Dan syafa'ah ini merupakan sesuatu yang sangat besar pada hari kiamat kelak. Wa minal maqamatil 'azimah yaumal qiyamah allati rafa'a Allahu qadra nabiyhi sallallahu alaihi wasallam biha. Syafa'ah ini merupakan kedudukan yang sangat-sangat besar. Sesuatu yang sangat besar di mana Allah Subhanahu wa taala telah mengangkat derajatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan diberikan dia syafa'ah ini. Jadi ikhwani fi din azakumullah, Nabi sallallahu alaihi wasallam memiliki beberapa syafa'ah yang khusus untuknya. Ya. Nabi kita adalah nabi yang paling mulia. Dan tentunya nabi yang paling mulia ini pasti dia akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sesuatu yang paling mulia. Apa Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya pada hari kiamat? Yaitu asy-syafa'ah. Nabi sallallahu alaihi wasallam mempunyai syafa'ah yang khusus. Yang pertama, asy-syafa'atul 'uzma, syafa'ah yang kubra, syafa'ah paling besar. Ini khusus untuk Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Ya, yaitu pada saat semua manusia kelelahan di mahsyar, mereka minta tolong kepada Adam agar Adam alaihissalam meminta kepada Allah agar perkara mereka semua diputuskan sekarang. Jadi kita akan berada di mahsyar itu dalam kondisi yang sangat-sangat melelahkan. Ya, kita berdiri tidak bisa bergerak ke kiri ke kanan, maju mundur tidak bisa. Matahari didekatkan di atas kepala kita 1 mil. Ya, jadi manusia dalam kesulitan yang luar biasa. Kemudian berdirinya itu bukan sejam 2 jam, tapi 1 hari dalam hitungan Allah Subhanahu wa taala, yaitu 1000 tahun kita akan berdiri seperti itu. Tidak pakai baju, tidak pakai sandal, tidak pakai celana. Nah, karena mereka ini kelelahan, mereka minta tolong kepada Adam agar Adam alaihissalam meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala segera memutuskan perkara mereka. Namun Adam alaihissalam mengatakan, saya tidak bisa. Ya, silahkan kalian datang kepada Nuh alaihissalam. Mereka datang kepada Nuh dan mengatakan, wahai Nuh, engkau adalah Rasul yang pertama yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, silahkan minta kepada Allah agar urusan kita ini diselesai, diputuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nuh alaihissalam mengatakan, saya tidak bisa. Silahkan kalian datang ke Ibrahim alaihissalam. Mereka mengatakan, wahai Ibrahim, engkau diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai khalilnya. Apa arti khalil? Kekasihnya yang paling tinggi. Engkau adalah khalilullah, engkau dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai khalilnya. Mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala agar ia memutuskan perkara kami. Namun lagi-lagi Ibrahim alaihissalam tidak mampu. Mereka datang kepada Musa alaihissalam, ya, dan mengatakan, wahai Musa, engkau adalah kalimullah. Kalim artinya apa? Apa arti kalim? Kalim artinya yang diajak berbicara. Ya, Ibrahim khalilullah, Musa kalimullah. Kalau Muhammad, Muhammad apa? Kalim apa khalil? Kalau Muhammad sallallahu alaihi wasallam dua-duanya. Ya, dia khalil dan juga dia kalim. Dua-duanya didapati oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Musa mengatakan, saya tidak mampu. Ya. Kemudian mereka mendatangi Isa alaihissalam. Isa alaihissalam juga tidak mampu. Dan Isa alaihissalam mengatakan, silahkan kalian mendatangi
seorang nabi yang telah diampuni dosa-dosanya yang lalu dan yang akan datang. Lalu mereka mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengatakan, ana laha, ana laha, ana laha. Ini bagianku, ini bagianku. Jadi syafaatul uzma ini khusus Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak diberikan kepada nabi-nabi yang lainnya. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, likulli nabiyyin da'watun mustajabah. Semua nabi itu dia diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala doa yang pasti dikabulkan. Semua nabi demikian. Dan semua nabi telah menggunakan doanya itu. Kecuali aku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku belum berdoa dengan doa itu. Untuk apa? Syafa'atan li ummati yaumal qiyamah. Nanti aku akan gunakan doa itu sebagai syafa'ah untuk umatku pada hari kiamat. Wa hiya na'ilatun insyaallah, dan semua umatku akan mendapatkan syafa'ah itu bagi orang-orang yang mengucapkan la ilaha illallah. Ya, kembali lagi. Jadi syafa'ah yang pertama adalah syafa'ah apa namanya? Asy-syafa'atu al-kubra. Syafa'ah yang besar yang semua para nabi tidak mampu melakukannya kecuali Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua adalah syafa'ahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk penduduk surga agar segera mereka masuk surga. Ya, syafa'ah untuk penduduk surga agar mereka segera masuk surga. Karena surga itu tidak dibuka kecuali pertama kali dibukakan untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dialah yang pertama menggedor pintu surga, kemudian dibukakan untuknya. Lalu Nabi meminta kepada Allah agar dimasukkan orang-orang yang dimintakan syafa'ah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga, syafa'ahnya untuk pamannya Abu Talib. Ya, syafa'ahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk pamannya Abu Talib. Abu Talib, kita mengetahui bahwa dia sangat menjaga dan melindungi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semua orang-orang kufar Quraisy ingin menindas, menyakiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan mereka sampai berani ingin membunuhnya, usaha untuk membunuhnya. Nah, Allah Subhanahu wa taala menjaganya dengan Abu Talib. Dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala pertama dengan istrinya Khadijah. Yang kedua juga Allah Subhanahu wa taala menjaganya dengan adanya pamannya Abu Talib. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya dia, "Wahai Rasulullah, Abu Talib itu selama hidupnya dia senantiasa menjagamu, menjaga dakwahmu. Apakah engkau bantu dia, bisa membantunya di akhirat nanti?" Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, seandainya bukan aku, mungkin dia sudah tenggelam di dalam api neraka. Bagaimana dia disiksa apinya itu sampai mata kakinya dan otaknya ikut mendidih. Demikian dia disiksa di akhirat. Nasallallahu alaihi wasallam. Kenapa ya ikhwah? Kenapa begitu disiksa dia? Karena dia tidak mau mengucapkan la ilaha illallah. Tidak mau mengucapkan la ilaha illallah. La ilaha illallah. Kemudian yang keempat, syafaahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk orang-orang yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Ya, langsung dia masuk surga, tidak dihisab, tidak diazab. Subhanallah. Ya. Sebagaimana yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada 70.000 dari umatku ini mereka masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Siapa mereka itu? Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan sifat-sifat mereka. Yang pertama kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yastarqun. Mereka tidak minta kepada orang lain untuk diruqyah. Mereka meruqyah sendiri, diri mereka sendiri. Ya, tidak datang kepada orang lain lalu mengatakan tolong ruqyah saya.
tapi mereka meruqyah diri mereka sendiri. La yastarqun wa la yaktawun, dan mereka tidak melakukan kai. Kai ini pengobatan yang sudah dikenal oleh bangsa Arab sejak dahulu, yaitu besi dipanaskan sampai besi ini memerah, baru diletakkan di bagian-bagian tubuh. Tentunya ahli kai ini mereka yang tahu orang sakit perut di mana di kai. Kai itu ada setrika, di mana ditempel besi ini. Bukan sembarangan. Orang asam urat misalnya, di mana ditempel besinya. Nanti orang sakit mata bukan di mata ditempelkan besinya, kan buta dia. Karena besi ini dia menyala, sudah merah saking panasnya. Ya, jadi tidak boleh sembarangan ditempelkan. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan yang kedua, wala yaktawun, mereka tidak melakukan kai. Yang ketiga, wala yatatayyarun, mereka tidak pernah pesimis. Ya, pesimis. Dahulu kalau ada burung yang terbang ke kanan, wah, ini tanda bagus. Kalau burung itu terbang ke kiri, ini sial, ini nggak jadi dia pergi berusaha. Ya, atau ketika dia akan buka tokonya misalnya, pergi berusaha, kemudian dia melihat ada orang cacat. Apakah cacat matanya atau tangannya atau kakinya? Wah, ini tanda sial, nggak jadi dia buka toko. Subhanallah, Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan hal-hal ini sebagai tanda kebaikan atau tanda keburukan. Ya, nasallallahu salaman afiyah. Kemudian wala yatatayyarun, mereka tidak pesimis, wa ala rabbihim yatawakkalun, dan mereka senantiasa bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka tidak meminta kepada orang lain untuk meruqyah mereka. Mereka tidak melakukan kai, mereka tidak pesimis. Kenapa demikian? Karena mereka itu adalah orang yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang keempat, syafaah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada orang-orang dari umatnya yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Jadi syafaah ini merupakan maqam yang paling tinggi, kedudukan yang paling tinggi. Ya, salah satu cara untuk mendapatkannya adalah yaitu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Syekh, wa a'la manzilatahu baina ibadihi bisababiha, dan Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam di antara di antara manusia-manusia dan para nabi dengan diberikannya syafaatul uzma ini, syafaah yang kubra ini. Ya. Tentunya ikhwani fillah azakumullah, kalau ingin mendapatkan syafaahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka tidak ada cara lain kecuali apa? Kecuali kita menjalankan sunnahnya. Ya. Meskipun ujiannya bagaimanapun juga ujiannya, tetap kita berpegang dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengibaratkan orang yang berpegang dengan sunnahnya itu ibarat orang yang menggenggam bara api. Bayangkan bara api yang digenggam ini. Ya, bara api itu panas. Dia akan membakar tangan kita. Ya. Namun yang panas itu kalau sudah kita pegang dia dengan keras, maka mungkin api itu, bara itu akan padam apinya. Kalau kita tidak sanggup panas kemudian kita lepaskan, ya, karena tidak berani tangannya hangus atau kepanasan, maka pasti dia akan merasakan panasnya nanti di akhirat. Kalau dia sanggup kepanasan di dunia, dan kepanasan di dunia ini sebentar, bara itu kalau kita genggam dia dengan keras, maka dia akan padam apinya. Ya, dan dia akan berhenti membakar tangan kita. Ya. Di akhirat insya Allah selamat kita. Tapi kalau kita tidak sanggup kepanasan di dunia, maka kita akan pasti kepanasan di akhirat. Waktunya sudah habis, ini saja yang bisa kita sampaikan. Semoga ini bermanfaat. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Silahkan jika ada satu atau dua pertanyaan berkaitan tentang materi ini ditanyakan. Kalau saya bisa jawab, saya jawab. Kalau tidak bisa, saya katakan wallahu alam.